Sudah ijma ulama-ulama itu bahwasanya tawasul itu boleh, ya, boleh secara mutlak sudah, ya. Kemudian hatta jaa Ibnu Taimiyah fa'angkarahu, sehingga sampailah di masa Ibnu Taimiyah ada ini, kemudian Ibnu Taimiyah mengingkarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kendal, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik. Padahal hanya tawasul, memposisikan orang soleh ini sebagai pintu. Tuh, tawasul kepada Nabi syirik, tawasul kepada orang di kuburan syirik, tawasul kepada wali-wali syirik. Padahal kita cuma menjadikan orang-orang tersebut sebagai pintu Allah. Ya, tidak ada. Karena di setiap sholat, setiap manusia sholat, dia sudah membaca surah Di sini Gus Bah tidak menanggapi video-video Wahabi Indonesia ya. Karena mungkin Wahabi Indonesia tidak ada yang mengatakan tawasul itu syirik, Gus ya. Tapi karena Gus Bah ini tidak aktif di medsos, bahkan tidak punya akun, ngapain Gus Bah punya akun kan itu. Gus Bah ini menanggapi ajarannya ya, ajaran. Oke, kita cek aja apakah ada ajaran seperti di Wahabi. Ini teman-teman ya. Menurut Bin Bas, at-tawasul aqsam. Tawasul itu ada beberapa macam. Pertama, tawasulun kufriyun. Oh ini ada sudah kan ya. Tawasul yang kufur, berjenis kafir. Nah, ada. Wa huwa ayatawassala bi du'ail amwat wal istighosah bil amwat. Yaqul mayyit lima ya'til mayyit yas'aluhu ayyughisahu. Ini. Au ayyang surahu au ayyaqdiya hajatahu. Ini teman-teman, bentuk tawasul yang kufriyah, jenis kafir menurut Bin Bas. Jadi memang ada ajarnya di Wahabi itu tawasul kafir ya, yaitu tawasul bidu'al amwat wal istighosah bil amwat, yaitu berdoa dengan berdoa kepada orang-orang mati Mas ya, dan istighosah kepada orang-orang mati, istighosah kepada orang yang sudah meninggal. Memang ada. Ya, tidak ada. Karena di setiap sholat, setiap manusia sholat, dia sudah membaca surah Al-Fatihah, yang dimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami seperti Umar bin Khattab ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Umar bin Khattab tidak datang ke kuburan Nabi ketika di masa panceklik. Kalau masalah berdoa langsung kepada Allah, Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini khususnya, terlebih khusus lagi NU, itu juga orang-orangnya juga berdoa kepada Allah. Tidak bertawasul juga banyak. Cuma orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah khususnya Nahdliyin ini memang terkadang bertawasul gitu, Bos. Jadi memang tidak meniadakan yang berdoa kepada Allah secara langsung, enggak meniadakan itu. Hanya saja terkadang menggunakan tawasul sebagai wasilah. Jadi kata Hebras, enggak usah siapapun ketika dia berhadapan langsung dengan Allah, menghadap Allah, itu tidak ada kata tidak layak. Kan dia menukil dari perkataan Gus Bah ya, karena orang yang bertawasul itu merasa tidak layak. Gini Bras, mengenai layak tidak layak, semua orang layak. Cuma kualitas doa itu kan ada macam-macamnya gitu. Makanya ada jenis amalan-amalan yang membuat doa itu cepat terkabul, kan ada. Atau amalan-amalan yang bisa menghalangi doa, kan itu ada. Jadi orang-orang fasik, istilahnya kayak kita lah Bos ya, terlalu banyak dosa kecil terus-terusan lah ibaratnya, atau pernah melakukan dosa besar, itu kan masuk fasik. Jadi orang-orang fasik ini ketika mereka terdesak, andai kan mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, dan mereka merasa bahwasanya amaliyah mereka selama ini bisa menghalangi doa-doanya kepada Allah, ya Bos ya, terkabulnya itu. Jadi mereka ini bertawasul kepada orang-orang soleh yang diyakini doa orang-orang soleh ini terkabul, cepat terkabul kan gitu. Kecepatan terkabulnya itu berbeda. Nah, jadi tawasul ini untuk menangani kebutuhan orang-orang yang memang amaliyahnya banyak melakukan kemaksiatan sehingga amaliyahnya itu bisa menghalangi kecepatan terkabulnya doa dia itu. Makanya dia menggunakan tawasul seperti itu ya. Minta kepada Nabi, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah, karena aku tidak layak untuk minta kepada Allah. Tidak. Umar bin Khattab meminta Abbas
Ya, wahai Abbas, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Pun Anda menggunakan dalil ini, Anda kurang tepat juga. Kenapa Sayyidina Umar tidak berdoa sendiri saja? Langsung. Oh iya. Ya kan? Sedangkan Sayyidina Umar adalah Khulafaur Rasyidin. Padahal Sayyidina Umar ini ucapannya sering selaras dengan firman Allah tuh. Berapa kali Allah menurunkan wahyu hanya gara-gara sebab perkataan Sayyidina Umar. Berarti kan mustajab nih. Ya. Nah, iya. Nah, kenapa Sayyidina Umar malah memilih Sayyidina Abbas? Bukan bertawasul kepada Sayyidina Abbasnya. Sayyidina Umar di situ bertawasul kepada pamannya Nabi. Masih membawa Nabi ketika Nabi sudah meninggal. Sesungguhnya aku ya Allah bertawasul kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Dan ketika Nabi sudah meninggal, aku bertawasul kepada pamannya Nabi. Seperti itu. Jadi masih melibatkan Nabi ketika Nabi sudah meninggal gitu loh. Wasilah sama orang soleh, paham ya? Dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Saya belum melihat, teman-teman. Saya belum menjumpai orang-orang yang mengatakan ketika bertawasul kepada kuburan dikatakan kafir. Tidak dihukumi kafir. Gus Bahak bukan menanggapi Ustaz Salafi yang di medsos, jangan kepedean ya. Gus Bahak ini menanggapi ajaran di kitab-kitabnya. Oke. Dia kan memahami lewat ajaran. Lewat ajaran dari kitab-kitabnya ya. Dan hal ini sudah kami bantah di awal itu. Selain itu juga ada pernyataan dari Wahabi bahwasanya dosa tawasul itu lebih besar daripada berzina dengan ibunya sendiri. Question, right? If one now decided to have a zina with his mother, and after having zina he comes to realization that he has impregnated her, doesn't stop there, he takes her life and then buries her in a place. Sehingga mereka berkesimpulan tuh, daripada Anda mengirimkan anak Anda ke gereja lalu mempelajari agama mereka dan beribadah menurut agama mereka, itu masih lebih baik daripada Anda mengirim anak Anda ke Mesir tuh. أرسل والله العظيم أنا أعتقد أنك لو أرسلت ابنك إلى كنيسة فتعلم دينهم واعتقد دينهم أخف شرا من أن ترسله إلى مثل هذا الذي تظن أنه مسلم وهو يدرس في مسجد فيتعلم عقيدته وينشرها بين الناس بأن عقيدته شر من تلك العقائد. Kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin. Dokter menyembuhkan saya. Ya, kalimat dokter itu menyembuhkan saya itu salah, teman-teman. Bukan begitu kalimatnya. Ya, dengan izin Allah. Ya, kita harus memberikan kalimat di awal dengan izin Allah. Dari pernyataan Anda ini terlihat bahwasanya Anda ini terburu-buru menghakimi orang, terburu-buru bahwasanya Anda lah yang benar, sehingga Anda lupa bahwasanya contoh yang diungkapkan oleh Gus Bahak tadi sudah mengatakan sebelumnya ya. Dokter telah menyebutkan saya. Dokter telah menyembuhkan saya. Obat ini telah menyembuhkan saya. Sebelum perkataan itu ada, Gus Bahak menyelipkan kata-kata Alhamdulillah. Nah, itu sudah cukup untuk mewakili atas izin Allah. Karena apa? Sudah Alhamdulillah. Sebagai pelengkap agar tidak dikatakan omdo, kita tampilkan saja ya. Yang pertama ada hadis dari Imam Tabrani di Al-Ausat ya, Wal Kabir. Ini hadis yang menceritakan bahwasanya Nabi bertawasul dengan para nabi sebelumnya tuh. Ya, Bos ya. Ya. Hadis dari Anas radhiyallahu an inda mauti Fatimah binti Asad. Hadis ketika meninggalnya Fatimah bin Asad, ibunya Ali radhiyallahu anhu, ya. Ini hadisnya panjang. Wa fi akhirih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu alladzi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Ifir li ummi Fatimah binti Asad walakinha hujjataha wa wasi' 'alaiha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya alladzi min qabli fa innaka arhamur rahimin. Ini Nabi bertawasul kepada nabi-nabi sebelumnya ya. Kemudian menurut pendapat ulama, karena terlalu banyak teman-teman ya, ini loh banyak teman-teman. Oke, karena terlalu banyak kami sampaikan inti-intinya saja ya. Fa khilafun nasi fi masalah tawassul ma'rufun masyhurun. Memang berbeda pendapat antara ulama ini mengenai tawasul ini, memang sudah masyhur teman-teman ya. Waqad qasura al-kalam fiha baina musbitin wa nafin ya. Ada yang menetapkan, ada yang meniadakan ya. Wa da'a subki asy-Syafi'i anna tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam jaizun ijma'an wa annahu lam yunkirhu ahadun minas salaf wala minal khalaf
hatta jaa Ibnu Taimiyah fa angkarahu. Tuh. Semenjak periode ulama salaf dan ulama khalaf itu sudah ijma ulama-ulama itu bahwasanya tawasul itu boleh, ya, boleh secara mutlak sudah, ya. Kemudian hatta jaa Ibnu Taimiyah fa angkarahu, sehingga sampailah di masa Ibnu Taimiyah ada ini, kemudian Ibnu Taimiyah mengingkarinya. Wal madhhab tsani jawaz tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam khassatan. Ini boleh bertawasul kepada Nabi hanya khusus kepada Nabi saja. Ini ketika sudah meninggal, ya. Ini qaul Abi Muhammad Izzuddin bin Salam. Wal qaulu salis, pendapat ketiga adalah jawazu dzalika fi haqqihi wa haqqi ghairihi sallallahu alaihi wasallam ma'tiqadi anna an-nafi'ah ad-dharrah wallahu ta'ala wa huwa ikhtiyaru Syaukani fi Tuhfatidz Dzakirin. Dan yang ketiga adalah bolehnya bertawasul dengan haknya Nabi atau hak selain Nabi dari kalangan orang-orang soleh itu, bos. Tapi disertai dengan keyakinan bahwasanya sebenarnya yang memberi manfaat dan yang memberi kemudaratan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah semua orang yang tawasul ya di kalangan hadiyin itu pasti mempunyai keyakinan seperti itu. Jadi mengenai pendapat-pendapat ulama sudah jelas, ya, ada 3 pendapat, bos, ya. Yang pertama kelompoknya Ibnu Taimiyah, ya, yang pertama mutlak dah nggak boleh, ya. Yang membolehkan ini kelompoknya Imam Asy-Syaukani, ya, bos, ya. Memang daripada awal dari ulama salaf sama khalaf itu membolehkan, ya. Ijma, bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.